Martial Master 5882. Hari itu, Ciesa melihat bahwa dia telah berkata demikian, tetapi Molly tetap tidak pergi. Sebaliknya, dia berbicara dengan sangat arogan. Wajahnya menjadi gelap karena marah, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menekan Molly dengan tangannya yang besar, dan mulutnya terasa dingin. Dia berkata, "Sudah terlambat meskipun kamu ingin pergi sekarang." Dengan keras, saat tangan besarnya muncul, telapak tangan besar yang megah tiba-tiba muncul di dunia. Seluruh telapak tangan dipenuhi dengan aura niat membunuh yang mengepul. Aura niat membunuh ini sepertinya telah berubah menjadi kenyataan, membentuk aura yang menakutkan. Sangkar siang Molly langsung mengikatnya. Bahkan mesin ki yang menakutkan mengikat Qin Chen dan Kabulu di sampingnya. Klik, 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 di bawah batasan aturan niat membunuh yang mengerikan ini, suara klik yang keras terdengar dari seluruh kehampaan, seolah-olah akan runtuh. Sebagai veteran pembunuh top Tian Wai Tian, kekuatan pembunuh jahat secara alami luar biasa dan dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Tian Wai Tian ini memang memiliki kekuatan. Melihat gerakan si pembunuh jahat, Qin Chen mengangguk sedikit dari kejauhan. Pembunuh top manapun di Tian Wai Tian sangat luar biasa. Pembunuh jahat di depannya lebih besar dari yang sebelumnya hanya kuat tapi tidak lemah. Jadi tidak heran dia begitu sombong. Saat Qin Chen menilai, tangan pembunuh jahat ini telah menangkap ketiga Qin Chen, dan kekuatan pengekangan yang menakutkan tiba-tiba turun. Berdengung, dunia di segala penjuru bergetar, seperti air mendidih. Melihat ini, orang lain di kejauhan memandangnya dengan acuh tak acuh. Mereka telah bertarung melawan Ciesa begitu lama sebelumnya, jadi mereka secara alami mengetahui kekuatan Ciesa. Nabo Sayalian mengubah ekspresinya dan berkata, "Ciesa, tunjukkan belas kasihan. Bukankah mereka sangat sombong sebelumnya? Sekarang sudah terlambat untuk memintaku menunjukkan belas kasihan." Ciesa mendengus dingin, dan kekuatan mengerikan itu langsung terikat pada Molly, pada 3 orang. Yang mengejutkan Ciesa dan yang lainnya adalah, diselimuti oleh sangkar menakutkan yang dipadatkan oleh tangan besarnya, 3 orang di depan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda cedera sama sekali. Apa yang terjadi? Ekspresi Ciesa berubah, dan mata orang lain juga terfokus. Menarik, mungkinkah ketiga Kaburu di depan mereka semuanya adalah master? Di antara seluruh generasi muda klan binatang buas langit berbintang, kecuali saudara perempuan Kabulu, hampir tidak ada orang lain yang cukup kuat untuk menarik perhatian mereka. Tapi 3 orang di depan mereka ini. Tidak heran mereka begitu sombong, ternyata ada 2. Bagus sekali. Biar ku beritahu kekuatanku yang sebenarnya, 10.000 bayangan jahat pembunuh, Ning. Wow, dalam kehampaan yang tak berujung, bayangan hitam menakutkan dengan niat membunuh muncul, dan bayangan hitam ini bayangan dengan niat membunuh menyerbu dengan cepat. Mereka berkumpul dan bergegas menuju Molly dengan gila-gilaan. "Sial, apakah kamu masih datang?" Molly buru-buru melihat ke arah Qin Chen. Tentu saja, dia ingin mengambil tindakan, tetapi Qin Chen tidak berbicara, jadi bagaimana dia berani? "Apa yang bisa dilihat? Molly, tunggu apa lagi? Apakah kamu menungguku mengambil tindakan?" Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin saat melihat ini. Mendengar kata-kata Qin Chen, mata Molly langsung berbinar, dia tersenyum dingin, dan auranya melonjak. Energi iblis yang menakutkan melonjak ke langit dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba roboh dan roboh seketika di bawah momentum Molly. Saat berikutnya, momentum ini menyapu Xie Kill. Ciesa memasang ekspresi ngeri di wajahnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasa seluruh tubuhnya tertahan, dan menjadi sangat sulit untuk digerakkan. Momentum hukum macam apa ini? Ciesa meraung ngeri, dan segera menjalankan aturan jalan ke seluruh tubuhnya dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu Demon Li. "Kamu ingin melepaskan diri dari belenggu kaisar ini dengan kekuatanmu yang lemah?" Molly mencibir. Dia bahkan tidak menunggu si pembunuh jahat melepaskan diri dari belenggunya. Suara gelap, aliran cahaya melintas,
tubuh Siesa langsung tertusuk, darah muncrat, dan aturan jalan runtuh. Segera setelah itu, Molly mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan suara gemuruh, kekuatan isap yang mengerikan datang, langsung meraih tubuh si pembunuh jahat di tangannya. Dengan letupan, tangan kanan Molly menembus ke dalam dada si pembunuh jahat, dan dengan paksa dia mengeluarkan hati Kaisar Agung, dan kemudian meninju tubuh si pembunuh jahat hingga meledak seketika. Tidak, Siesa mengeluarkan raungan ngeri, dan dengan keras, tubuhnya meledak di tempat. Aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Molly, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan melesat ke langit dari ledakan itu. Ketika dia bangun, dia tiba-tiba ditangkap oleh Molly dan dihancurkan menjadi bubuk dalam sekejap. Setelah melakukan semua ini, dia dengan santai melemparkan hati Kaisar pembunuh jahat ke arah Qin Chen. Qin Chen mengambil hati Kaisar dan mengerutkan kening. "Molly, apa yang kamu lakukan?" Molly terkejut. "Apakah kamu tidak terlalu suka mengumpulkan hati Kaisar?" "Di mana kamu mendengar ini?" Qin Chen punya ekspresi gelap di wajahnya. "Di kota Nanyuan, kamu tidak." Setelah mengatakan ini, Molly buru-buru menutup mulutnya. Lagi pula, semakin sedikit orang yang tahu tentang asal-usul mereka, semakin baik. Pada saat ini, beberapa orang dari klan surgawi di sampingnya tercengang. Hanya dengan satu gerakan, Siesa dimusnahkan oleh Molly. Bahkan jika Siesa meremehkan musuh, dia masih seorang kaisar puncak. Senyuman di wajah orang lain langsung mengeras, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi sangat jelek. Keterkejutan di mata mereka membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Orang-orang kuat dari klan Tian, Jut Sage Agung, dan Bosaya segera memahami bahwa Molly jelas merupakan orang yang sangat kuat, dan kemungkinan besar bahkan Kaisar Dewa setengah langkah. Karena tidak peduli seberapa kuat Kaisar puncaknya, dia akan melakukannya. Pastilah orang yang kuat dan terkemuka, tidak mungkin membunuh Siesa dengan mudah. Dengan cara ini, pria di depannya kemungkinan besar menyembunyikan kultivasinya, dan dia mati karena meremehkan musuh dan buta. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa menahan kepanikan di dalam hati mereka. Dengan kekuatan dan sarana pembunuhan jahat pihak lain sebelumnya, beberapa orang membual bahwa meskipun mereka sendiri, mereka mungkin bukan lawan mereka kawan. Sekarang dalam situasi ini, tidak ada yang mau atau berani menjadi musuh. Memikirkan hal ini, orang kuat dari klan Tian segera membuat keputusan. Dia tersenyum genit, dan kemudian berkata dengan nada meminta maaf. "Teman saya sangat kuat, saya Meng Tianhui, putra suci klan Tian. Saya salah sebelumnya. Saya benar-benar minta maaf. Pembunuh jahat itu bukannya tidak adil." Meskipun dia pernah bergabung dengan pembunuh jahat itu sebelumnya, kedua pihak hanya mencari keuntungan dan tidak memiliki banyak persahabatan. Dia tidak berani membunuh demi kejahatan. Agar menonjol, dia bahkan tidak sabar untuk mengungkapkan latar belakangnya, karena takut menyinggung pihak lain. "Meng Tianhui," gumam Qin Chen ketika mendengar nama itu. Dia sepertinya ingat bahwa alasan mengapa pemimpin kerajaan mayat di Laut Semesta Selatan mampu bertahan di celah kerajaan Yong dan kekuatan lainnya adalah karena ada bayangan putra suci klan surgawi di belakangnya, yang sepertinya adalah Meng Tianhui. "Apakah kamu mengenal putra suci ini?" Meng Tianhui sangat senang ketika mendengar ini, selama pihak lain telah mendengar namanya. Mengingat status klan surgawinya di Laut Kosmik, bahkan beberapa kekuatan besar akan memberikan wajah klan surgawinya. Setidaknya keselamatannya tidak akan menjadi masalah. Bersambung.